saat sajadah ditentang, kita diundang oleh Sang Pencipta untuk berbicara langsung dengannya. Namun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tanya lagi kepada diri kita saat ini. Saat sajadah itu kita bentangkan, kemana pikiran kita melayang? Apa benar-benar kita menghadirkan Allah sebagai penolong kita? Apakah sudah benar-benar kita menghadirkan Allahu Akbar? Allah dengan kuasanya yang sangat besar. Kemana pikiran kita melayang? Apakah benar-benar kepada Allah? Atau justru ke urusan dunia, pekerjaan, gadget yang masih di meja kerja, laptop, perdagangan, urusan hati, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa di sini? Siapa di sini? Sahabat-sahabat yang telah menemukan pertolongan Allah dengan melakukan sholat dan membentangkan sajadahnya. Kita sama-sama mengingat kembali. Kita sama-sama mereview kembali pikiran kita. Kita panggil lagi pikiran-pikiran kita. Ilmu yang telah sama-sama kita pelajari di ilmu magnet rezeki, yang ditulis dan dirangkum oleh guru kita Ustadz Nasrullah dalam buku rahasia magnet rezeki. Kita doakan ya guru kita, semoga Allah bahagiakan, muliakan, Allah sehatkan, Allah berikan pertolongan atas semua urusannya, dan Allah bahagiakan di dunia dan akhirat bersama orang-orang yang dicintai dan Rasulullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kurikulum ilmu magnet rezeki, jurus yang pertama kali bagi para pengamal ilmu magnet rezeki, ada yang tahu jurus apa? Ada yang masih ingat? Coba di-recall kembali, dipanggil kembali. Ada yang tahu? Perisai rezeki, ya Bunda Nura, Masya Allah. Buka perisainya. Tapi sebelum saya melanjutkan ini, boleh dong, mana ini sahabat-sahabat nih, sahabat-sahabat surga nih. Kayaknya saya berbicara sama laptop nih. Boleh dibuka kamera ya, temenin ya bareng-bareng kita. Ya, yang saya doakan bagi yang buka kamera, mudah-mudahan terbuka juga pemahamannya, terbuka juga pintu-pintu rezekinya, terbuka juga jalan-jalan keluar, solusi-solusi dari semua persoalan-persoalan hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terbuka juga pintu-pintu kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Nura, Bunda Neti yang sudah membuka kameranya. Siapa lagi nih? Saya tunggu Bunda Helda dari Pekanbaru, Bunda Jas, Masya Allah, Denda Mas Raya, Pak Safrijal ya, Masya Allah. Ya, terima kasih ya. Siapa lagi nih? Ya, Bunda Eli Karani, Masya Allah ya. Terima kasih ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jurus pertama yang bagi para pengamal ilmu magnet rezeki yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Nasrullah, dan tentu saja ini diambil dari Al-Quran dan hadis ya, yaitu buka perisainya. Itu Bapak Ibu, maknanya apa? Coba kita lihat ya, coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 45.
ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah nyuruh kita ngapain? Allah nyuruh kita ngapain? Allah nyuruh kita untuk minta pertolongan itu kepada Allah, salah satunya yaitu dengan salat. Dengan salat, Bapak Ibu. Jadi minta pertolongan sama Allah tuh, Bapak Ibu tuh, ya, itu dengan salat. Nabi Zakaria diberikan keajaiban oleh Allah. Minta pertolongannya itu sama Allah tuh dalam salat. Kemana pikiran kita? Allah nyata-nyata menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Kalau kamu hamba-hambaku butuh pertolonganku, maka apa yang harus dilakukan? Salat dan sabar. Tapi Allah juga bilang di sini. Apa Allah bilang? Ini nggak mudah. Sungguh yang demikian itu sungguh tidak ringan, sungguh sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah itu syaratnya adalah khusyuk. Gimana dengan yang ngomong kayak gini? Sering gak denger, aku tuh udah sholat taubat, aku tuh udah buka perisai, tapi kok keajaiban tuh gak ada, belum datang-datang juga gitu. Pernah dengar? Halo? Hai? Ya, pernah ya. Makasih Bunda Nura, Masya Allah Bunda Nura bersemangat sekali pagi hari ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan. Ya, Masya Allah. Ya, Bunda Mayar, Bunda Romi, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita cek kembali. Bagaimana pertolongan Allah itu hadir di dalam diri kita kalau kita tidak menghadirkan semua yang ada di dalam diri kita saat sholat itu, yaitu dikatakan dengan khusyuk itu. Jangan-jangan saat sajadah kita bentang. Mbak Cindy, boleh ditambahkan backsound-nya? Nah, ya, boleh kita simak dulu ini satu, biar yang di belakang layar biar semakin terasa, gitu ya. Ya, mana Mbak Cindy? Kayaknya udah disiapin tadi malam itu. Sebentar, izin ya. Ada Mbak Cindy? Sebentar. Oke. Jadi saat sajadah kita bentangkan, ya. Saat sajadah kita bentangkan, berarti seseorang itu benar-benar menghadirkan Allah satu-satunya penolong untuknya. Ya, izin Bapak Ibu. Ya, sambil kita tunggu Mbak Cindy, mama saya telepon, izin saya angkat sebentar ya. Ya, maaf ya. Salah satu panggilan surga dari orang tua yang harus dijawab ya. Nggak bisa ya Mbak Cindy ya? Nggak bisa share screen ya?
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi para pengamal ilmu magnet rezeki, gimana saat sajadah kita bentangkan itu Bapak Ibu, disitulah pertemuan dua dunia Bapak Ibu. Dunia yang fana ini dan dunia kita berhenti berbicara kepada manusia, tapi kita mulai berbicara kepada Allah Rabb kita. Di atas sajadah Bapak Ibu, air mata kita itu Bapak Ibu akan menjadi air mata kesia-siaan, tapi air mata yang mengandung banyak sekali makna dalamnya. Di saat sajadah kita bentangkan itu, air mata kita itu menjadi doa terbaik kita, walaupun kata-kata ini tidak terucap Bapak Ibu. Ketahuilah, Allah itu adalah zat yang paling mengetahui. Benar, bahasa cinta tak diartikan oleh manusia biasa. Di situ kita menghadirkan penghambaan sepenuhnya kepada Allah, bukan lagi kita menghadirkan garis kebenaran kita di dalamnya. Sajadah kita dikembangkan, kesedihan yang berlarut-larut berubah menjadi Allah Maha mendengar Bapak Ibu setiap bisikan diri dalam sujud. Bahkan sebelum lisan kita mengucap, Allah sudah kasih tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Maka kemana pikiranmu melayang saat sajadahmu engkau bentangkan? Akankah kamu masih berpikir di mana pertolongan Allah? Ya, di sana, di dalam sholatmu. Banyak nabi yang telah mendapatkan keajaiban di saat sholat. Kita. Apa yang terjadi dengan pikiran kita saat sajadah kita bentangkan dan kita berucap Allahu Akbar? Masih terus membawa diri kita larut dengan keakuan saya, tanpa mengingat Al-Baqarah ayat 45. Allah mengatakan, hai hambaku, hai hambaku, hai hambaku, kamu butuh pertolongan, kamu butuh ditolong aku. Salatlah. Tapi salat yang bagaimana? Yang Allah tahu. Salat yang khusyuk. Salat yang benar-benar kita berdialog dengan Allah. Salat yang benar menghadirkan hati dan kepikiran kita, bukan hanya fisik. Dan Rasul Nabi kita mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia bersujud.
Ya, di saat kita bersujud, maka bagaimana sujud kita selama ini? Bagaimana sujud kita kepada Allah selama ini? Apakah sujud yang masih tergesa-gesa? Apakah kita sudah menjadikan sholat kita sebagai tempat kita lapor Allah, lapor Allah, lapor Allah. Hari ini begini, jam begini ya Allah. Hari ini aku ketemu si Fulan ya Allah. Dia begini terhadap saya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, saya sedang mencari rezeki ya Allah. Tapi ya Allah begini ya Allah. Di dalam kita pegawai kita, masih sibuk dengan urusan kita, anak-anak kita, suami kita, pekerjaan kita, perdagangan kita, muamalah kita. Saat kita membentangkan sajadah, ya Allah, ya Allah, saat seorang manusia mencoba semua solusi dalam kehidupan, persoalan kehidupannya kemana-mana, ada saat ini kita yang sedang punya persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan dengan seseorang, persoalan diri, dan persoalan apapun itu, yang mencoba mencari solusi kemana-mana, tapi tetap saja solusi itu menemukan jalan buntu. Yang membaca Al-Baqarah ayat 4, yang membentangkan sajadahnya dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa lagi yang bisa menolongku selain Engkau ya Allah. Allah, berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sajadah bisa jadi jalan pertolongan? Kenapa membentangkan sajadah bisa menjadi jalan pertolongan bagi kita? Karena di atas sajadah, hati bisa lebih menjadi jujur. Di saat di luar sholat, Bapak Ibu, kita mungkin bisa berpura-pura kuat. Kita mungkin bisa berpura-pura bisa. Tapi di saat kita di atas sajadah bermunajat kepada Rabb kita, yang tersisa hanya hati yang lebih depan kita. Maka Bapak Ibu saat kita membentangkan sajadah, itu adalah tempat kita paling jujur dalam hidup kita. Tempat kita terjatuh, tempat kita menangis, tempat kita berpulang. Saat kita membentangkan sajadah, Allah pasti menyambut kita dengan penuh kasih-Nya.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 152, Allah mengatakan, kalau kalian ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Begitulah Bapak Ibu dan Ibu. Setiap kali kita membentangkan, jangan hanya sekedar menjalankan ayat, namun ubahlah. Mulai dari sekarang, niatkanlah di saat kita membentangkan sajadah kita, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi kita menjemput pertolongan. Di situ kita menjemput pertolongan demi pertolongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertolongan Allah yang kita minta selama ini bukan dari manusia, Bapak Ibu, bukan dari manusia, tapi pertolongan yang kita harapkan dari Allah itu, Allah menunggu kita dalam sujud yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, di dalam kita mulai kebuka kehusuan kita, keseriusan kita kepada Allah untuk meminta Allah menolong semua urusan-urusan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat diri kita. Usia kita saat ini, Bapak Ibu, waktu kita sebagai seorang manusia, untuk kita ibadah sholat itu, ternyata Bapak Ibu, dalam usia kita yang dititipkan oleh Allah hanya 3,5% saja yang benar-benar kita pakai untuk Allah. Selebihnya 96,5% sisanya kita gunakan untuk urusan umum. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa hidup ini adalah waktu yang Allah pinjamkan untuk kita. Tapi pernahkah kita menghitung waktu yang Allah pinjamkan kepada kita? Dari seluruh waktu hidup yang Allah berikan kepada kita, seberapa besar waktu yang benar-benar yang hanya kita persembahkan untuk Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia kita rata-rata usia umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 63 tahun. Sebagaimana hadis yang mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melampauinya. Itu kalamnya Rasul kita. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, mengatakan bahwasan umur umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira seusia 63 tahun. Mari kita bagi bersama-sama, Bapak Ibu.
63 tahun usia kita. Dipotong dengan masa balik kita. Masa balik anggap masa anak-anak kita itu sampai masa 12 tahun. 12 tahun kita baru balik. Setelah itu Bapak Ibu, kita tidur. Tidur yang sehat itu 8 jam per hari. Kalau usia kita 63 tahun. 8 jam ya. 63 tahun dengan kita potong 8 jam tidur setiap hari. Itu sekitar 17 tahun di usia kita gunakan untuk tidur. Bekerja, Bapak Ibu. Kerja 8 jam per hari. 63 tahun usia kita. Kita gunakan mungkin sekitar 17 tahun untuk bekerja. Urusan dunia lainnya. Makan, ya. Bersosialisasi, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, perjalanan, hiburan, dan lain sebagainya. Mungkin ya itu sekitar 7 jam. Itu kalaulah usia kita 63 tahun. Itu bisa dihitung 15 tahun dari usia kita gunakan untuk hal-hal yang sedemikian. Makan, bersosial, perjalanan, hiburan, dan lain sebagainya. Tapi sholat, Bapak Ibu. Sholat yang sebenar-benar sholat. Mungkin kalau kita sholat, mungkin berapa sih waktunya kita sholat per hari itu? Per setiap waktu sholat itu berapa menit sih? Ada yang ngitung berapa menit sih kita sholat setiap hari? Anggaplah dengan zikir-zikir kita 15 menit atau paling lama 50 menit per hari kita sholat. Anggaplah dalam sekali sholat itu 10 menit kita sholat, 5 kali kita sholat, berarti 50 menit. Ini kita ambil rata-rata ya. Biasanya sholat itu sholat sudah lumayan lama, itu 10 menit rasanya. 5 kali 10 menit, 50 menit per hari kita sholat. Berarti kalau dikalkulasikan dengan usia yang Allah titipkan, usianya Nabi Muhammad, itu yang kita gunakan untuk sholat hanya sekitar 1 tahun, 7 bulan, 7 hari. Beda jauh? Beda jauh, Bapak Ibu. Subhanallah. Dari 63 tahun hidup kita, hanya 1 tahun lebih sedikit kita habiskan waktu kita untuk sholat, untuk berdiri, untuk ruku, untuk sujud kepada Allah. Padahal kita tahu Nabi kita mengatakan bahwasannya sangat terdekat seorang hamba kepada Tuhan. Kalau kita presentasikan, kalau dihitung, sholat 5 waktu itu hanya 3,5% dari total waktu hidup kita. Artinya apa? Artinya 96,5% lagi waktu yang Allah titipkan untuk kita, Allah izinkan untuk menikmati dunia. Silahkan wahai Allah, kalian mau menikmati dunia, silahkan. 96,5%. Bersenang-senanglah, nikmatilah dunia. Allah biarkan kita merasakan. Namun Bapak Ibu, waktu yang sedikit itu, yang 3,5% itu saja, seringkali justru kita ikut lalaikan juga. Kita tunda. Udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar dulu deh, tanggung. Bentar dulu, tunggu dulu, ini dulu, belum kelar. Ya, masih di jalan, ntar juga masih kedapetan maghribnya. Di rumah aja deh nanti. Ya Allah,
Allah, saya tidak melihat orang lain di sini Bapak Ibu, saya melihat diri saya. Sering sekali kita lalai, kita lupa, kita kerjakan dengan terburu-buru. Dan waktu kita sebelum mengenal Allah, kita malah pernah meninggalkannya. Padahal dari 100% waktu hidup Allah hanya minta sedikit saja untuknya, untuk melabuh terhadap dunia. Allah hanya meminta sedikit, bukan karena Allah yang butuh kita, tapi karena kita yang membutuhkan Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 45, kalau kamu itu masih butuh pertolonganku, wahai hambaku, hadirlah dalam sholatmu, hadirlah dalam sabarmu, hadirkanlah kehusuanmu. Bapak Ibu yang Allah memberi kita waktu 20 jam. Dari 24 jam itu, Allah meminta kurang dari 1 jam untuk kita berdiri di hadapannya. Tapi justru di waktu yang sedikit itu terletak untuk 24 jam lainnya. Jika sholat kita benar, Allah jaga. Jadi, jika sholat kita khusyuk, Allah berkahi kerja kita, Allah berkahi, Allah tolong semuanya. Allah akan berikan kerja kita, usaha kita dengan hasil yang maksimal dan berlimpah. Jika sholat kita khusyuk, jika sholat kita hidup, jika sholat kita benar-benar sesuai yang diminta oleh Allah, maka tidak akan ada putus asa. Yang ada hanya semangat dan bahagia untuk melangkah selanjutnya. Diri kita saat ini yang berharap pertolongan. Ya, saat sholat kita bisa lihat diri kita. Saat sholat kita bisa ukur diri kita. Bagaimana saya? Dengan kita merenungkan persentase yang sedikit, kita hadir dalam diri kita, mungkin terasa bahwa Allah itu sayang banget sama kita, bahkan melebihi orang-orang yang saat ini menyayangi kita katanya. Ya Allah, waktu yang Allah titipkan kepada kita tidak tahu lagi sebanyak apa waktu yang Allah sisakan untuk kita. Maka kita mintakan kepada Allah, waktu yang masih Allah titipkan kepada kita ini menjadi waktu yang berkah dan bisa kita waktu untuk jalan
akan bersama kita baru bersama surga sebelum bagi para pengamal ilmu bukan yang diajarkan oleh kita satu basic satu sholat yang bagaimana sholat yang saat sajadah dibentangkan itu sholat yang seperti apa? Apakah sholat yang hanya menggugurkan kewajiban atau benar-benar berapa mas? Di sini saya kembalikan kepada silakan Pak Sini. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, eh, muhasabah kita juga ingin menyampaikan menuju tadi dan juga muhasabah untuk kita semua ya. Bahwa ketika sejadah dibentangkan, hati kita hadir dalam ibadah yang Allah nanti dialog bersama dengan Tuhan kita ya. Dalam momen yang begitu luar biasa. Mungkin waktu yang singkat dalam keseharian, namun itu momen yang dinanti seharusnya oleh kita sebagai hamba Allah, di mana ketika kita detok lah ya dengan Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita dapat merasakan kembali energi untuk dapat berdialog dengan Allah. Terima kasih banyak Umi Cia atas nasihat, ilmu, reminder, dan juga muhasabahnya pada pagi hari ini, Masya Allah. Dan yang kami juga ucapkan terima kasih banyak nih Bapak Ibu sekalian seluruh peserta kajian Zoom Box 300 orang Umi tadi sudah mencapai 300 orang yang hadir di Zoom pada pagi hari ini dan juga untuk kajian kita live secara streaming ya di YouTube ML Box silakan yang mungkin memang kerabatnya agak kesulitan untuk dapat masuk dapat mengarahkan kepada di YouTube kan di YouTube juga kita ada live streaming saat ini Umi. Dan Alhamdulillah tadi telah sama-sama kita simak ya nasihat, reminder dan juga muhasabah bersama dari Mimica. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami bersama, dapat menyerap dalam hati kita sehingga nantinya akan Allah hadirkan keajaiban yang luar biasa ini Masya Allah. Message yang tepat saat dibutuhkan ketika ini Masya Allah. Umi. Ini memang benar-benar apa yang tadi disampaikan oleh Umi benar-benar yang kita butuhkan ya Bapak Ibu sekalian pada jadi suplemen hari ini Masya Allah ini luar biasa antusias dari teman-teman semua pada pagi hari ini suplemen message wow keren Masya Allah Alhamdulillah dan kita saat ini akan memasuki sesi sharing atau tanya jawab di sini Umi dan Bapak Ibu sekalian untuk sesi tanya jawab ini kami akan utamakan terlebih dahulu untuk yang chat di kolom komentar dan yang mengikuti secara live YouTube mungkin Bapak Ibu yang memang ingin bertanya silakan untuk dapat mengajukan pertanyaannya dapat melalui kolom komentar baik itu melalui Zoom ataupun yang mengikuti di live stream YouTube. Silakan yang memang ingin bertanya untuk dapat mengajukan pertanyaannya secara daring ya bisa dilakukan melalui diketik terlebih dahulu di kolom chatnya baik itu melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Di YouTube pun saat ini sudah berlangsung Umi live chat juga ada dari Palembang, Masya Allah ya. Dari Palembang ikut dari ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari di kolom komentar belum ada pertanyaan ya. Ini Masya Allah semuanya begitu terasa energi luar biasa pagi ini. Terima kasih Bunda. Semoga kami semua mendapatkan ilmu ini membawa keberkahan di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Amin Masya Allah. Alhamdulillah, saat ini untuk di kolom komentar belum ada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ingin bertanya secara langsung. Nah,
Amin, amin. Baik. Umi Yusuf, oh, keren salah Umi Yusuf. Semua mendoakan anak-anak cucu-cucu sehat barokah dan dapat istri dan suami soleh soleha. Amin. Dapat pekerjaan bisnis dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Insyaallah. Baik, mohon izin Umi Mimi dan juga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ya, Umi Mici mohon izin Umi. Ada satu pertanyaan sebelum kita closing statement di kajian subuh pagi hari ini dari Ibu Nura Gadet. Izin saya bacakan ya Umi. Umi, bagaimana cara kita supaya lebih fokus dalam sholat sehingga lebih khusyuk? Umi, ini Masya Allah. Ini yang terjadi pula dengan saya. Oke, maaf tadi saya mic-nya belum kebuka. Jadi pertanyaannya dari Ibu siapa tadi, Mbak Cindy? Bener Umi. Ya, bagaimana cara kita? Lebih fokus dalam sholat sehingga lebih bisa khusyuk. Bagaimana cara kita lebih fokus dalam sholat dan kita lebih khusyuk ya. Memang Allah sendiri yang mengatakan ya di dalam Al-Quran ya. Masya Allah. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa khusyuk itu sungguh tidak ringan, sungguh berat ya kata Allah tadi ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Boleh dibuka mic-nya, kita ngobrol santai ya. Jadi Bapak Ibu, memang Allah sendiri yang mengatakan bahwasannya sholat khusyuk itu tidak mudah. Tapi bukan berarti kita menyerah. Benar nggak? Siapa yang setuju? Memang Allah mengatakan itu tidak mudah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, untuk mendapatkan khusyuk itu sungguh tidak mudah, sungguh berat. Nah, tapi bukan berarti kita menyerah. Nah, gimana ini? Bukan berarti kita menyerah. Maka kita harus terus melatih diri, menghadirkan penghambaan kita kepada Allah dan menghadirkan di dalam diri kita bahwa sholat itu adalah saya yang butuh. Saya butuh pertolongan Allah, maka saya sholat. Ya, dan ini Al-Quran ini siapa sih yang bikin? Allah. Ini adalah kalam Allah. Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang bilang ya bahwasannya Allah mengatakan mintalah pertolongan kepadaku dengan sholat dan sabar. Jadi sabar. Gimana caranya biar lebih khusyuk? Sabar untuk melatih diri. Sabar untuk melatih diri. Sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, untuk yang mendapatkan khusyuk ini kan hadiahnya surga nih. Siapa di sini yang udah ngerasain, udah sholat tobat, tiba-tiba keajaiban datang? Itu yakin tuh saya, sholat tobatnya khusyuk. Benar-benar menghadirkan penghambaan kepada Allah. Bukan hanya sekedar gerakan Allah, Rasul sunatan taubatan, bukan hanya sekedar itu. Tapi benar-benar di saat sujud, di saat rukunya, logikanya sama hatinya tuh sejajar tuh. Gitu. Ya. Artinya orang yang tidak terbiasa mengingat Allah dalam kesehariannya, dia akan merasakan sholat itu terasa beban. Tapi bagi hati orang yang hatinya terhubung, apa ditulis? Terhubung dengan Allah. Sholat itu adalah waktu-waktu pertemuan yang dinanti. Kayak bertemu sama kekasih hati. Mungkin di sini ada yang muda ya, kayak Mbak Cindy masih muda ya. Kalau mau ketemu sama kekasih hati itu ditunggu-tunggu. Benar nggak? Aduh, kapan ya aku ketemu sama dia gitu. Benar nggak Mbak Cindy? Tapi kalau udah kayak Pak Solicen, pernikahan udah berapa lama Pak Solicen? Udah di atas 20 tahun misalnya. Mic-nya ketutup Pak. Ya, 20 tahun. Ya,
Itu bukan berarti juga seperti itu. Saya yakin juga Pak Solican kalau lama-lama di Jakarta misalnya lagi acara MR pasti kapan mau ketemu istriku nih gitu ya. Itu baru kepada manusia. Tapi ini kepada Rob kita. Kekasih hati menyayangi kita, katanya I love you, katanya kepada kita. Wih, tapi Allah lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Insya Allah suatu saat nanti kita akan bahas tentang sayangnya Allah sama kita. Tapi di sini, Bapak Ibu, sholat itu mestinya pertemuan yang dinanti. Witis nggak tuh? Pertemuan yang dinanti, bukan lagi level kita sebagai pengamal ilmu magnet rezeki itu sholat itu hanya sebagai menggugurkan kewajiban. Beda dong ya, beda dong, beda banget, beda, beda. Bener nggak Pak Firman? Beda Pak Firman? Gimana Pak Firman? Beda nggak? Sholat sebagai sebuah sesuatu yang dinanti itu dengan sholat menggugurkan kewajiban itu beda nggak? Beda, ya. Mic-nya masih ketutup Pak. Ya, khusyuk bukan sesuatu yang langsung bisa kita miliki sebagai seorang manusia. Untuk mencapai level khusyuk ini, saya juga masih berlatih. Masih terus berlatih. Ini bukan sesuatu yang bisa langsung kita miliki, bukan instan. Tapi sesuatu yang dilatih, dirawat, dan diminta kepada Allah. Ibarat benih yang tumbuh dalam hati. Setiap kali kita berdiri untuk sholat, kita menyiraminya dengan niat dan keikhlasan hati. Ya Allah, aku ingin hadir di hadapan-Mu dengan sepenuh hatiku ya Allah. Hati, jiwa, raga, semua ya Allah. Coba deh, beda deh. Coba deh Bapak Ibu, hatinya itu kadang-kadang diajak ngomong deh. Pernah nggak ada yang diajak ngomong hatinya? Ruhya hanya pernah diajak ngomong? Halo? Ya. Coba diajak ngomong. Sama Allah tuh, ya Allah, pengen banget ya Allah sholat saya ini lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi ya Allah. Maka dengan sendirinya kita akan, perilaku kita akan tergiring kepada saya mau sholat khusyuk gitu. Jadi kita memulai dari pikiran kita dulu. Ya meskipun kadang nggak berhasil, latih lagi. Belum berhasil masih ingat Allahu Akbar, aduh jemuran hujan, Allahu Akbar hujan, cucian saya gimana, hujan belum diangkat jemuran gitu. Anak belum dijemput pulang sekolah, kunci di mana ya, kunci di mana, ya Allah dinar tadi belum ya, dinar gitu, dinar gitu misalnya gitu. Ya coba deh Bapak Ibu lagi nih yang gampang-gampang nggak ingat, terus bawa sholat, tiba-tiba tuh saat sholat itu semuanya jadi ingat. Benar nggak? Siapa yang seperti itu? Ya, jadi di saat kita nggak ingat nih, terus kita sholat, tiba-tiba semua yang tadi nggak ingat tuh jadi ingat. Ya, itulah kenapa sholat tuh hadiahnya surga, karena ada perjuangan di dalamnya. Di saat kita mulai merasa sholat kita nggak khusyuk, panggil lagi, harus khusyuk gitu. Jadikan ini goal, jadikan ini tujuan dalam hidup kita. Karena kalau sholat kita sudah benar, Bapak Ibu, Allah janjikan semuanya ditolong oleh Allah. Bapak Ibu, ditolong oleh Allah. Maka tipsnya ya
dilatih, dirawat, dan diminta kepada Allah. Gitu Mbak Cindy. Seperti itu. Masya Allah. Berarti dirawat dan minta kepada Allah. Kalau malam khusyuk itu harus kita hadirkan ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Umi atas jawabannya dan pengingatnya. Ya, semoga kita dapat memahaminya Bapak Ibu dan mempraktekannya sehingga khusyuk dalam saat ini bisa kita raih ya. Satu hari minimal 5 kali kita lakukan salat dan hadirkan rasa khusyuk itu seolah-olah ibaratkan Allah sedang, bukan ibaratkan ya, memang Allah memanggil kita saat itu ya. Kita berdialog kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah saat ketika salat. Maka hadirkan khusyuk itu menjadi hal yang penting, poin utama ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Semoga apa yang disampaikan tadi Umi dapat kita pahami dan semoga dapat kita praktekkan sehari-hari sehingganya akan hadir ketenangan dalam diri kita dan juga rasa khusyuk yang mendalam ketika kita melaksanakan ibadah sholat ketika membentangkan sejadah kita ya. Insyaallah ya alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah ini kajian subuh pagi hari ini terasa kita sudah berada di sesi penghujung ya untuk sesi tanya jawab. Mohon izin dikarenakan mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 6:26. Jadi untuk sesi tanya jawab mohon izin hanya untuk satu penanya dan Bapak Ibu sekalian. Namun luar biasa pada pagi hari ini kita merasakan jiwa yang begitu semangat ya. Kita dapat mendalami lagi bahwasanya rasa khusyuk itu memang harus hadir dalam diri kita ketika kita membenarkan sejadah, apa yang harus kita rasakan dalam hal itu. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat menyerap dalam diri kita, kita serap energinya luar biasa ya. Kita serap energinya dengan baik, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah akan Allah hadirkan keajaiban yang luar biasa dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Umi, Masya Allah, terima kasih banyak Umi pagi hari ini, kajian yang luar biasa bersama Umi Meja. Begitu banyak doa-doa mengalir ya, semoga Umi selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kelancaran dalam setiap urusannya. Insya Allah kajian subuh ML Box ini selalu terjalin Bapak Ibu sekalian setiap harinya. Jadi silakan tuh dapat mengikuti kajian subuh ML Box setiap hari dengan link yang sama. Insya Allah besok kita akan hadir kembali. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, mungkin closing statement dari Umi, kami silakan. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat surga yang insya Allah kita semua yang hadir di sini ya, kita semua yang saat ini menghadirkan waktu terbaik kita di majelis ilmu ini adalah tempat yang dikabulkan doa. Saya doakan semua Bapak Ibu, kita semua benar-benar bisa menghadirkan dalam pertemuan kita dalam Allah yang 5 kali sehari itu kekhusyuan. Benar-benar kita bisa rasakan Allah dalam kehidupan kita di saat kita sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kali sajadah kita bentangkan, itulah saat Allah memberi kita kesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Namun sering sekali kita ketika kening kita sujud menyentuh sajadah, hati kita justru pergi kemana-mana, traveling dia. Kita hadir secara jasad, tapi ruh kita masih sibuk dengan urusan dunia. Padahal di setiap sujud kita ada pintu pertolongan yang Allah siapkan. Tinggal satu aja syaratnya. Hadirkan hati yang penuh khusyuk kepada Allah. Karena Allah tidak melihat panjangnya ruku kita, tidak menghitung lamanya sujud kita, tapi sejauh mana hati kita benar-benar bersimpuh di hadapannya.
Maka mulai hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita sama-sama belajar untuk mengembalikan hati kita di saat sajadah dibentangkan. Di saat sajadah kita bentangkan, setiap kali pikiran kita melayang, panggil kembali. Panggil kembali hati kita itu. Hei hatiku, Allah sedang memanggilmu untuk berdialog denganmu. Hadirlah di sini. Hadirlah di sini. Karena di saat hati hadir, disitulah sholat bisa menjadi cahaya. Disitulah ketenangan turun. Disitulah pertolongan Allah datang perlahan demi perlahan tapi pasti. Bisa jadi tidak juga perlahan. Bisa jadi sekejap itu juga datang pertolongan Allah itu. Itu janji Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sajadah itu saksi. Ia akan bersaksi kelak di hadapan Allah. Apakah kita menundukkan kepala atau benar-benar menundukkan hati? Apakah kita hanya menundukkan kepala kita saja di atas sajadah itu? Ataukah benar-benar menundukkan hati kita menjadi hamba dari Allah yang tak bisa berbuat apa-apa? La haula wala quwata illa billah. Semoga mulai hari ini setiap kali sajadah kita bentangkan, yang ikut terbentang juga adalah rasa cinta kita, rasa rindu kita, rasa butuh kita kepada Allah. Dan semoga setiap sujud kita menjadi jalan turunnya ampunan, rahmat, pertolongan, keberkahan, kebahagiaan, dan semua yang kita inginkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah sholat kami sebagai penyejuk. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah sholat kami sebagai penenang hati. Ya Allah, jadikanlah sholat kami sebagai kunci rahmat-Mu, Hai Zat yang Maha Penyayang. Dan jadikanlah kami beserta zuriat kami, ya Allah, orang-orang yang selalu melakukan sholat, ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin, semua segala kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya menghadirkan muhasabah di diri, mudah-mudahan terinspirasi dan memberikan kebermanfaatan bincang-bincang kita pagi hari ini, sharing-sharing kita di kajian MR Box pagi hari ini. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Umi Meja ya, atas statementnya dan juga matanya pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung kajian subuh MR Box pagi ini. Bersama guru kita tercinta ini Indonesia dalam tema yang sangat menyejukkan hati, yakni di atas sejadah. Semoga setiap ilmu yang kita dengar menjadi penerang langkah kita hari ini, dan setiap doa yang kita panjatkan di atas sejadah menjadi sebab turunnya rahmat dan pertolongan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Umi Mija atau atas nasihat, tausiah, dan reminder yang penuh makna pada pagi hari ini, juga kepada seluruh jamaah dan sahabat MR Box yang sudah hadir dan menyimak dengan penuh semangat, baik secara Zoom ataupun melalui YouTube. Dan terima kasih banyak. Semoga kita semua senantiasa istiqomah di jalan kebaikan. Dan insya Allah untuk kajian subuh
Mailbox ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian dapat akses untuk informasi lebih lanjutnya di channel WhatsApp. Izin untuk dapat saya share-nya. Channel WhatsApp-nya mungkin yang belum bergabung, silakan untuk dapat bergabung. Informasi lebih lanjutnya kita dapat didapatkan di channel tersebut, dan yuk sama-sama kita menjadi gerakan barisan kebaikan bersama untuk dapat support Mailbox yang menaikkan donasi terbaiknya, sedekah subuh terbaiknya. Ini waktu yang luar biasa ya, waktu di mana malaikat mendoakan kita semua di pagi hari ini. Sama-sama kita support ML Box dengan menaikkan donasi terbaik di 959 050040 atas nama Yayasan Magnet Rezeki. Mulai dari 15.000 per boxnya, insya Allah kita telah memberikan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah berada di penghujung kajian pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita tutup, marilah kita bersama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi pada kajian subuh MR Box selanjutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar selalu rindu berjumpa dengannya di atas sajadah dalam setiap sujud dan doa terbaik kita. Dan terus semangat berbuat kebaikan, berbagi manfaat, dan terus jadi bagian dari gerakan kebaikan ML Box. Terima kasih dan sampai jumpa di kajian ML Box selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar hanya inilah jembatan. Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen.
Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, darputalah buka Al-Quran. Getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Oke, sudah selesai Bapak sekalian. Kepada host agar di close. Mbak Yuni, siapa hostnya Mbak Yuni? Siap, saya izin.